22 September 2025. Di sore hari ini ada seorang tamu yang datang dengan tujuan yang mengejutkan. Ia datang untuk menantang dukun santet. Dengan penuh keyakinan, ia mengatakan bahwa melawan dukun santet adalah hal yang mudah baginya. Bahkan, ia meminta beliau Gus Samsudin untuk mempertemukannya langsung dengan dukun santet. Ia mengaku memiliki ilmu kesaktian yang menurutnya diberikan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun, Gus Samsudin merasakan ada sesuatu yang janggal dari orang ini. Seperti ada hal yang tidak beres. Saksikan keanehan yang terjadi dalam pertemuan antara Gus Samsudin dan tamu tersebut hanya di channel Bahdin 2. Sinten namine, Mbah? Pak Hari. Umur pinten jenengan? 72. Saya kesini ini bukan atas kehendak saya sendiri. Saya diutus oleh guru saya untuk menemui panjenengan. Tujuannya saya ini sebenarnya disuruh bantu jenengan. Kembali terserah Anda. Nah, kalau oke ya saya terus, kalau enggak ya saya kembali. Karena sebenarnya tugas saya itu banyak sekali. Ke luar negeri mengatasi perang-perang. Sampeyan ditugasne gurune sampean kan mriki ngoten. Pengalaman dukun santet ta? Oh. Ane mate iki anu teh di kon lawan nenek siluman. Wah, monggo seneng saya. Iya. Sampeyan dugi mriku ajeng bantu kula nglawan dukun santet iki nggih. Monggo. Mengatasi dukun santet, terus jaga pondok, terus nyerang jarak jauh. Nyerang jarak jauh itu pripun? Ya saya cukup, makanya kayak nenek sihir, saya cukup lihat mukanya. Saya ini non muslim. Oh, jadi non muslim. Kristen? Saya non Kristen. Oh, non Kristen. Non Buddha. Non Buddha. Non Hindu. Non Hindu. Saya adalah tauhid. Tauhid ini bukannya Islam. Kristen juga tauhid. Semua agama itu tauhid. Cuma orang-orang yang enggak karuan. Gitu lah. Yang bagus kan tauhid Islam. Lah gurunya agamanya nopo niku? Lah gurunya Ngomong saya. Apa yang ngomong? Guru saya itu Allah. Semua hal yang melanggar syariat itu sesat. Hal yang benar itu tidak akan melanggar syariat. Semua yang melanggar syariat itu sesat. Karena apa? Tasawuf tanpa fikih jadinya jindik. Tolong orang melakukan ini rada angel iki. Tuntun. Sing cah nome kelebokno pisan. Enggak usah ding, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuntun. Nggih, kenapa? Gini, maju gini. Nggih, maju mriki, maju malih. Jane sekeco. Nggih. Sinten namine, Mbah? Pak Hari. Salim sik. Allah. Umur pinten jenengan? 72. Nggih. Linggoe sing piye penake selanjar apa piye? Ben ora angel. Piye? Ngono gak apa-apa? Oh iya wis. Iya. Ya ini
saya cerita ya. Saya kesini ini bukan atas kehendak saya sendiri. Saya diutus oleh guru saya untuk menemui panjenengan. Tujuannya saya ini sebenarnya disuruh bantu jenengan. Bidangnya itu adalah bidang terapi, terus makhluk-makhluk, mengatasi makhluk gaib, terus jarak jauh, aplikasi jarak jauh, dan nunggu pondok. Itu perintahnya 4 itu. Ya saya juga heran kenapa dalam kondisi fisik begini kok saya diperintah begitu. Ya saya jalani aja gitu. Padahal ya rada soro. Pokoknya sementing niat bantu tiang kita. Iya. Nah, itu kembali terserah Anda. Nah, kalau oke ya saya terus, kalau enggak ya saya kembali. Karena sebenarnya tugas saya tuh banyak sekali. Ke luar negeri, ngatasi perang-perang, terus ngatasi koruptor. Sebenarnya banyak, tapi ya ini tugas, yang mana ya saya jalankan. Dalam jenengan pun di Surabaya, Gunung Anyar. Iya. Alhamdulillah. Terserah jenengan mau ngekerso, saya manut aja, manut jenengan, atau saya terus atau tidak ya monggo, nggak ada masalah. Zaman ditugasnya guru nih sampean kan Riki ngatain. Ngelawan dukun santet tak? Ngelawan dukun santet ya? Loh itu saya jalankan sebelum saya kesini dari jarak jauh. Saya kan aktif melihat YouTube sampean. Waduh, kurang ajar meni. Iki sampean ajar kena iki. Kan ya dukun santet di sini. Tahu lah ya. Lanjut. Sampean wajar gitu. Gitu. Berarti sampean sering bantu kula nglawan dukun-dukun santet ngoten niku. Anu madu iki teh di kon nglawan nenek siluman. Monggo seneng lah ya. Iya. Sing abot-abot malah seneng. Kan anu moran ning gua teh. Nggih. Kalau jangan ke gua, saya nggak bisa jalan ke gua. Anu mebur mawon. Mebur ae. Kalau dereng semurap nenek siluman. Malah. Mbah Suro. Semurap loh. Niki lek ketemu Mbah Judiro cocok gitu ya. Gitu. Saya malah kepingin ketemu sama siapa tuh? Ki Maung Jangkung. Ki Maung Jangkung apa itu? Kedat. Ini yang tahu orang-orang Jawa itu apa jenengnya? Bukan. Sokmo. Bukan. Yang sering sharing dengan sampean tentang keilmuan. Hah? Suroto. Bukan. Sudiro lah, Mbah Diro itu. Purnomo. Nes. Bukan. Orang Tulungagung apa ya? Itu bagus orang itu, senang saya lihat. Cuma nenek siluman saya nggak tahu. Coba saya bisa lihat ya lewat sampean. Saya sampean kesana sendiri. Saya udah nggak hubungan kok. Saya sudah nggak ini sama. Kalau saya mau nindak tuh saya harus tahu mukanya. Tapi kalau saya ke gua saya nggak mampu. Kalau daerahnya tengah, ternyata tengku. Tembak kan? Kalau ternyata saya kalau ke gua nggak bisa jalannya tuh loh. Nanjak saya nggak karuan itu. Wah. Anaknya yang tentu kok. Karuan rupanya nak sikat bisa. Jadi kayak zaman sikat ini. Nggih napa kula mawon. Alhamdulillah udah baik. Saya tahu. Nggih. Tapi masih harus istiqomah loh. Masih sering nesuan kok iki. Masih kurang. Tapi udah baik gitu. Udah berkembang baik. Makanya saya kemarin kepeduk kaget tuh. Gus Baronnya lagi ini lah. Wah, bisa apik no. Sampeyan dugi mriku ajeng bantu kula nglawan dukun santet iki nggih. Monggo.
Mboten dikengken gurune niku kan bantu lawan dukun santet. Ya itu salah satunya kan terapi, terus ngatasi dukun santet, terus jaga pondok, terus nyerang jarak jauh. Nyerang jarak jauh niku pripun? Ya saya cukup, makanya kayak nenek sihir, saya cukup lihat mukanya, saya sikat. Nggih. Cuma saya melihatnya lewat jenengan, gitu. Harus ada yang tahu. Saya pegang nadinya. Soalnya kula pun mboten nganu, pun mboten dugeni ngoten-ngoten niku kula fokus nang pondok sakniki, fokus ngopeni santri-santri. Ya sampai tinggal nang pondok kasihan pasiennya saya. Pasiennya lho. Yang luar biasa saya kasihan itu pasien. Tamu-tamu niku sing melas kula tinggal. Sakniki fokus kados khataman Quran ngoten niku. Berjanji ngoten. Cuma ini saya buka ya rahasia saya. Saya ini non muslim. Jadi non muslim. Apa baru berapa bulan? Oh sampean non muslim. Iya. Kristen? Saya non Kristen. Oh non Kristen. Non Buddha. Non Buddha. Non Hindu. Non Hindu. Saya adalah tauhid. Oh. Makanya saya tanya guru, kalau saya ditanya orang agamamu apa? Tauhid. Tauhid ini bukannya Islam. Kristen juga tauhid. Semua agama itu tauhid. Cuma orang-orangnya nggak karuan. Gitu lah. Yang bagus kan tauhid Islam. Ya terus sampean kok nggak Islam? Ya saya disuruh. Disuruh siapa? Guru saya. Lah gurunya agamanya napa niku? Lah gurunya jenengan. Ngomong saya. Apa yang ngomong? Guru saya itu Allah. Itu. Gurunya Allah lah ikutin Islam ya. Oh enggak. Tauhid Allah itu tidak membedakan Islam, Kristen dan lain enggak. Orangnya. Sampai kula niku pernah mireng dawuh Gusti Allah niku agama yang saya sempurnakan untuk kamu itu Islam. Benar gitu. itu. Benar. Paling bagus itu Islam. Makanya saya ditanya, ya kalau saya ditanya orang agama saya apa? Tauhid. Terus suruh lepas Quran. Loh, kalau saya disuruh lepas, ya siapa anunya? Panutan saya apa? Firmanku. Sudah. Nang firmane Gusti Allah niku lah yang Al-Qur'an niku to, Mbah. Kanune, Mbah. Injil pun sami, Gus. Nggih. Kan ada Taurat, Zabur, Injil. Nah, ya itu ada sama. Al-Qur'an. Nggih, tapi kan ini maksudnya disempurnane dalam satu Islam, mulai dari Taurat, Injil. Ya karena yang paling bagus, yang terakhir dan paling bagus itu yang disempurnakan, diperhatikan benar. Menurut saya, jujur saya katakan ya, Anda perintah bukan kehendak saya, bukan. Bahaya ini. Kula niku riyen pernah dawuh waktu kula di dek wingi makane kula saged bebas niku kula dawuh ngeten. Semua hal yang melanggar syariat itu sesat. Kula dek wingi dawuh ngoten. Nah, karena saya di dalam hal kebenaran maka tidak ada yang saya takutkan gitu. Karena dalam hal benar. Hal yang benar itu tidak akan melanggar syariat. Semua yang melanggar syariat itu sesat. Karena apa? Tasawuf tanpa fikih jadinya jindik itu. Benar itu. Nah, nggih. Nah, tadi dari ngobrolan kita itu Mbah. Banyak hal-hal yang itu menyesatkan. Ya, itu sesat niku. Saya nggak menampik dan tidak menyalahkan. Nah, terus ngeten, temri kan pondok pesantren. Terus akidahnya jenengan saja sudah berbeda dengan kita. Kalau buat saya bahasanya sudah melanggar syariat loh. Nanti gimana? Ayo tambah bahaya lagi itu gitu. Makanya saya benarkan bahwa dalam kajian syariat hal seperti saya itu nggak benar. Benar itu. Makanya kalau sesat nggak bisa di sini nanti jadi bahaya itu nanti. Enggak boleh saya mempengaruhi cerita aja. Tidak boleh semua. Nah, firman Allah itu kan sudah disempurnakan di dalam Al-Qur'an. Jadi kalau jenengan disuruh meninggalkan Al-Qur'an ini, lalu Allah yang mana gitu. Bahaya itu.
Enggak juga. Jadi kitab itu bisa mola-malik, bisa ada sisi pandang yang berbeda itu. Tapi kalau firman cuma satu, firman itu tok, tidak bisa diolak-malik. Ya ini saja sudah berbeda pemahaman. Iya. Kita kula niku namanya kitab itu tidak bisa mola-malik. Kitab itu tetap satu. Al-Quran itu tidak bisa dirubah walaupun sampai di akhir zaman. Ya, yang memang... bisa berubah itu malah bukan firman tapi rasa. Nah rasa itu menurut Imam Al-Ghazali tidak boleh dipegang yang kuat, yang pegang di kuat itu harusnya firman Allah. Nah itu makanya kados ilmu tasawuf itu tetap harus dengan dampingan fikih. Karena apa? Karena kalau enggak nanti seperti kambing yang terlepas dari ikatannya, akhirnya apa? Beladur mangan panganan di tonggo dan sebagainya gitu. Nah itu perlunya fikih itu untuk jangan sampai rasa ini kita kalau berzikir pur kita zikir Allah ngoten niku. Niku kan Allah ini kan 4 alif lam lam ha ini kan nama. Lah ini bisa meleburkan diri kita. Makanya lek enek kata-kata aku ki Allah lho iku benar dalam segi makrifat tapi dinggo dhewe ora untuk diucap nih. Iya toh? Ini kalau dia melembur seperti contohnya ada yang namanya al-khalaq gitu. Ketika zikir Allah terbawa ini sudah tenggelam, fana, tenggelam. Jadi kalau cara iwak iki neng lautan ya kuwi jenenge lautan gak ora kok iwak, tapi iwak orang ngomong ora oleh. Lah dhek ning jero lautan dhewe nyawang kan kafe lautan. Ini bener ngomong lautan, tapi ning jero lautan kan nek macam-macam to. Ngoten niku wae. Itu hanya fana saja. Fana. Dan itu tidak boleh juga diucapkan secara zahir. Lek ngomong ana Allah dalam keadaan zahir itu jadinya itu bisa jadi syirik besar, itu bahaya itu. Ngoten niku. Makanya kadang-kadang wonten kados para sufi-sufi, kados al-khalaq, kados anu niku anak al-khalaq, anak itu kan seperti anak Allah seperti itu. Seperti ini saya disuruh melepas Islam itu oleh siapa? Nabi Muhammad. Dia ada di belakang saya ngomong, kui sapa? Gugus nyapo kowe? Ya sholat. Apa tujuanmu sholat? Ya njaluk kok nang Gusti Allah, umur panjang ya. Ini kisahnya saya pernah mendengar kisah dari guru saya tentang Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ada banyak para aulia, wali-wali Allah, bahkan ada para orang-orang makrifat yang terkadang itu ditipu oleh syaitan. Tapi ada satu yang tidak bisa ditipu oleh syaitan. Siapa? Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Bahkan sahabatnya dari Nabi Musa, sahabatnya itu dari Islam bisa menjadi kafir karena ditipu oleh syaitan. Syaitan mengatakan dia mengaku sebagai Allah, mengaku sebagai Allah. Untuk dia itu kamu saya bebaskan dari syariat. Nah ini juga pernah menimpa Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ketika itu Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ada cahaya itu mengaku bahwa dirinya itu Allah. Itu dalam keadaan zikirullah loh, ada cahaya. Nah cahaya itu mengatakan, hai Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, aku ini adalah Allah. Lalu cahaya itu yang mengaku Allah itu mengatakan, engkau saya bebaskan daripada syariat. Jadi boleh melakukan maksiat, boleh apalah begitu, terserah kamu lah begini. Sampai akhirnya Sultan Aulia Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, aku berlindung kepada Allah. Cahaya itu langsung mental, langsung terpecah dan mengatakan bahwa saya heran dengan kamu. Ternyata itu bentuknya berubah menjadi syaitan, mengatakan bahwa hanya kamu yang tidak bisa saya sesatkan begitu. Karena kemuliaan hatinya kepada Allah. Jadi begini, baginda Rasulullah itu diturunkan di dunia ini untuk membenahi akhlak, untuk menyempurnakan akhlak, untuk memberikan syariat. Jadi tidak mungkin
baginda Rasulullah itu melepaskan kita dari syariat gitu. Jadi niku sesat niku Mbah, hati-hati niku Mbah. Ini ya, ini satu keyakinan dan ini petuah-petuah yang saya terima gitu loh. Itu kalau orang tauhid, sejati tauhid, setan nggak bisa mendekat, sama sekali tidak bisa. Itu orang tauhid. Tetapi kita juga harus punya pedoman Mbah, bahwa ketika tauhid yang murni itu semakin mendekatkan diri kita kepada Allah, dan semakin orang makrifat itu semakin ketarik untuk menjalankan syariat, karena tidak ada yang lebih makrifat kecuali baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau baginda Rasulullah itu makrifat dulu, terus akhirnya dijalankan di syariat. Kalau kita di syariat dulu, karena kita itu awam, kita itu tidak tahu, terus diajarkan supaya tahu. Kalau anak kecil itu diajarkan makan gitu, sampai nanti tahu kebutuhannya makan, sampai cari makan. Kalau baginda Rasulullah tahu dulu manfaatnya makan. Begitu. Inilah perbedaan kita dengan baginda Rasulullah, seperti itu. Nah, hati-hati nih Mbah tentang ini, tentang petunjuk itu tadi. Petunjuk itu ada 4, ada khotirah robbaniyah, khotirah malakutiyah, ada khotirah syaitoniyah, ada khotirah nafsaniyah. Jadi tentang Allah itu ya, saya meyakini benar, karena hampir semua ilmu Allah diberikan kepada saya dan mengendap di kalbu. Nah, kalau saya mau mengeluarkan ini, itu pakai energinya Allah. Seperti saya ngobatin orang, ini apa yang dibutuhkan pengobatan itu, obatnya apa, keluar masuk. Itu begitu caranya. Jadi tanpa saya pakai ayat sudah, karena memang di tauhid sudah nggak ada ayat. Berarti jenengan melihat Allah? Tidak, merasakan semua. Karena Allah ya, Allah sejatinya Allah yang nomor 1 adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini pencipta langit dan bumi. Oke, maksudnya kan Allah itu pribadi. Nah, yang kedua itu ada Allah yang manjing awake dhewe, masing-masing wong. Inilah yang mencatat kesalahan orang. Di mana dia masuk surga apa neraka itu Allahnya sendiri. Allah itu wahdaniyah Mbak. Jadi Allah itu Esa, Allah itu satu. Nah, benar itu. Jadi kalau ada Allah satu, Allah dua, berarti Allah sama sama makhluknya. Tidak, itu di bawahnya gitu loh. Jadi di bawahnya siapa Pak? Allah Subhanahu Wa Taala ini. Di bawahnya Allah ada Allah. Ada Allah yang manjing di raga manusia. Ya inilah yang mencatat segala dosa. Yang kita yakini dulunya itu adalah malaikat. Allah itu tidak bertempat Mbak, karena tempat itu yang membuat Allah. Allah itu tidak bertempat karena Allah itu yang membuat tempat. Allah itu ada sebelum tempat itu ada itu. Jadi Allah itu tidak butuh tempat. Ya itu bedanya. Kalau saya kan yang saya terima begitu. Allah, setiap manusia itu ada Allahnya. Allah yang kedua. Ini bahasa kasarnya supaya dimengerti gitu. Allah itu Esa Pak. Ya. Ada Allah satu, Allah dua, Allah itu tidak Esa. Ya begini ya nggak sama loh, yang 1 dan 2 ini di bawahnya. Ada Allah satu, ada Allah dua. Tapi hati-hati nih, bahaya nih Mbak. Ya, insya Allah saya sudah puluhan tahun di sini dan tahapannya sudah jelas sampai pada alam tauhid itu. Enggak, tapi semuanya harus berpegang teguh kepada Al-Quran. Kalau tidak sesuai dengan Al-Quran, ya sesat begitu. Ya, orang untuk syariat memang benar sekali itu. Ya sebenarnya syariat, hakikat, makrifat itu satu, nggak bisa dipisah-pisah. Tapi itu bisa jadi alam syariat. Seperti orang makan itu kan ya mulai dari mengambil sampai mengunyah, sampai kita
makan, merasakan itu kan satu tindakan. Jadi satu tindakan itu syariat, hakikat, marifat itu satu. Mulai dari syariat, hakikat, hakikat, marifat itu satu. Itu. Jadi kembali lagi saya bawa amanah ini, ya kasarannya ditolak lah. Monggo nggak apa-apa. Enggak, karena ini apa tidak sesuai dengan syariat, Mbah. Itu kalau nggak sesuai dengan syariat itu sesat. Itu dalam. Saya nggak bukan syariat itu yang mana. Iya. Saya berangkat dari syariat. Iya. Terus diangkat oleh Allah. Ini belum lama, 2 bulanan. Saya tanya, Gus, Allah yang mana, Mbah? Menurut jenengan Allah itu bagaimana? Allah yang maha kuasa, gitu loh. Nah ini mengikuti yang di dalam ini. Allah itu tak bisa dibayangkan itu loh. Kalau dirasakan bisa, kalau dibayangkan tidak bisa. Dirasakan terasa. Ini siapa yang datang, Allah siapa, tahu. Gitu. Jadi ya kembali lagi Anda tidak mengamini ya. Soalnya Mbah beda dalam hal pandangan, dalam pemahaman itu nggih pun benten. Soalnya yang namanya tadi sudah dilepaskan dari syariat itu sudah ini sangat sesat kalau dalam pemahaman saya. Sesat. Niku makanya buatan sejalan iki wau nggih. Nyuwun sepura. Ya enggak apa-apa. Nanti nggih mohon maaf. Saya juga bingung, saya ini kondisi koyo ngene kok dibentang ini. Tugas gua akeh. Nggih. Dikongkon ini. Akhirnya saya mau masuk tapi bilang, kowe gak ditolong. Langsung udah. Nggih. 3 tahun sebelumnya. Nggih. Ya lek kula mawon. Lek kula angsal menehi saran nggih kembali ke Islam, kembali ke para kiai, karena kiai-kiai itu wali-wali Allah. Itu adalah itu dari Kanjeng Nabi, beliau itu semuanya itu adalah Kanjeng Nabi. Jadi kalau kita mau kepada Allah, ke Kanjeng Nabi. Kalau kita tidak bisa ke Kanjeng Nabi, ya ke para alim ulama, para kiai. Karena beliau itu pewaris Nabi, para kiai-kiai ulama itu. Jadi cerita kalau ini saya tinggikan lagi malah bingung. Enggak ada yang bingung, Mbah, dalam diri saya itu, karena saya itu punya pakem. Jadi semua hal yang melanggar syariat itu sesat itu. Jadi saya itu punya pakem. Jadi enggak ada bingungnya kalau saya itu. Pasti dibantah. Kalau saya ngomong pasti dibantah, kan nggak usah. Nggih. Nggih, sederenge matur suwun. Niki pun waktu maghrib. Kula tak salat maghrib nggih, nyuwun sepura. Karena tidak sepaham tentang akidah, jadi nggih. Kalau mungkin sepaham itu masih bisa lah itu, tapi kalau udah nggak sepaham nggih, nyuwun sepura nanti ini malah benturan. Sampai menerima, aku malah bingung. Nggih. Iya. Piye ini. Tapi ya tugas wakil tetap saya kerjakan. Nggih, mungkin jenengan pinaringan kabejan kamulian mulai dunya mulya akhirat, selamat dunya. Matur suwun, Bang nggih. Nggih, asalamualaikum.